Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tata tertib sidang pada hari ini. Pada hari ini dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, menjaga tata tertib dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau bahan yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai aturan atau tertib persidangan dan setelah persidangan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan dimohon diperhatikan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 1261 pidana titik B garing 2023 garing PN Palu dengan terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana nomor 1291 pidana titik B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dihadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas silakan hadirkan pengantin. Terdakwa silakan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat, semuanya maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Nama Rahmat Hidayat, tempat tanggal lahir Palu 21 November 2022, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 20, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Apakah betul saudara terdakwa? Betul, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 1, ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Iya, Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang bernama Alifan Nurfadiana. Baik. Apa betul saudari Alifan Nurfadiana, kuasa hukum dari terdakwa? Saudari kuasa hukum terdakwa,
Apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan surat izin beracara saudari? Iya, yang mulia, saya membawa. Silakan ditunjukkan. Periksa panggil JPU. Bang. Jaksa penuntut umum silakan diambil ini. Jaksa penuntut umum, silakan diambil. Baiklah, kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Mulia, penasihat menghormati serta hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan dalam posisi berdiri. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 10-Palu-04-2020. Identitas terdakwa: nama Rahmat Hidayat, tempat lahir Palu, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 20, Kelurahan Tondo, Kecamatan Tulore, Kota Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Penahanan: terdakwa Rahmat Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh 1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023. 3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Dakwaan bahwa terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 sampai dengan 00.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dijemput oleh temannya yang bernama Irsyad DPO dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke rumah teman mereka yang berada di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Sesampainya di halaman rumah tersebut, terdakwa bersama teman-temannya meneguk minuman keras atau minuman beralkohol. Namun sekitar pukul 23.00 WITA terjadi perselisihan sehingga sempat terjadi keributan. Oleh karenanya terdakwa mencoba menghindari dengan meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian Irsyad DPO menyusul terdakwa menggunakan sepeda motor. Terdakwa bersama Irsyad DPO sedang berada di sekitaran persimpangan jalan menuju rumah temannya. Kemudian mereka melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi dan motornya berada di teras rumah. Keduanya dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar akibat efek dari minuman keras yang mereka minum, sehingga mereka berniat untuk mencuri di rumah saksi korban Helianti di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Kemudian terdakwa menaiki pagar dan membuka gembok dengan anak kunci secara paksa. Lalu Irsyad DPO mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar. Sementara terdakwa berjaga di depan pagar rumah. Setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda motor merek Honda Venue dengan plat DN 2391 Ibus, keduanya langsung membawa motor tersebut ke kediaman terdakwa Rahmat Hidayat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Keesokan harinya, Kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa bersama dengan temannya Irsyad DPO bersepakat untuk bertemu. Mereka berniat untuk menjual sepeda motor yang telah mereka curi di rumah sakit korban Helianti di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Terdakwa bersama dengan Irsyad DPO
1 miliar nota bekas yang beralamat di Jalan Kimaja Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu seharga Rp3.500.000. Setelah menerima hasil penjualan motor tersebut, Irsyad DPO membagi hasil kepada terdakwa. Irsyad DPO menerima sebesar Rp2.000.000, sedangkan terdakwa Rahmat Hidayat menerima uang sebesar Rp1.500.000. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rianti mengalami kerugian sebesar Rp19.550.000. Perbuatan terdakwa Rahmat Hidayat tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP. Palu 10 April 2023 oleh penuntut umum Saskia Pasagir SHMK dan Rahmawati SHM. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali di samping penasihat hukum. Baik, saudari kuasa hukum terdakwa, apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tidak mengajukan eksepsi dan kami tetap tunduk pada dakwaan jaksa penuntut umum. Baik. Karena kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan, apakah penuntut umum telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Pada persidangan hari ini, kami belum siap untuk mengajukan alat bukti dan saksi-saksi Yang Mulia. Kami memohon kepada Yang Mulia agar bisa menunda persidangan ini. Kuasa hukum terdakwa, apakah saudari setuju apabila sidang ini ditunda? Kami setuju Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah setuju dengan penundaan sidang? Hakim anggota 2? Baik. Dikarenakan penuntut umum belum mempersiapkan alat bukti serta saksi dan kuasa hukum terdakwa menyetujui sidang hari ini ditunda, dan kepada penuntut umum, berapa lama waktu saudari untuk mempersiapkan alat bukti? 7 hari Yang Mulia. Panitra, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikut. Saudara terdakwa, kami ingatkan bahwa saudara masih berada dalam status tahanan. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, agenda sidang kedua selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana nomor 1291-B-B-2023 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada saudari penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping kuasa hukumnya. Baik, saudari penuntut umum, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? 2 orang saksi Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Relianti ke persidangan. Saksi atas nama Relianti silakan memasuki ruangan sidang. Silakan duduk. Saudari penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban Yang Mulia. Baiklah, untuk saudari saksi, silahkan menyerahkan kartu identitasnya kepada majelis hakim.
Silakan duduk kembali. Setelah diperiksa, silakan diserahkan kepada panitia. Baik, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baik, saya akan menyebutkan identitas saudari saksi. Nama Relianti, tempat tanggal lahir Palu 23 November tahun 2000. Jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pendidikan nomor 10 Palu. Pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah betul saudari saksi? Betul yang mulia. Baiklah, sebelum saudari saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu apakah saudari bersedia untuk disumpah atau dijanji? Saya bersedia yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota 1, silahkan dipandu sanksinya untuk mengambil sumpah. Saudari saksi, silakan maju di hadapan saya. Kepada petugas, silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Silakan ikuti ucapan saya. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada petugas silakan kembali ke tempat. Saudari saksi silakan duduk kembali. Baik, saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudari saksi korban kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia, terkait pencurian motor yang terjadi di rumah saya. Untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudari saksi tahu dari mana bahwa motor saudari saksi telah hilang? Saya mengetahui dan menyadarinya setelah diberitahu oleh saudari saya Randi yang mulia. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya kendaraan bermotor saudara? Saya sangat marah dan ingin mencari tahu siapa yang mencuri motor saya yang mulia. Baik, saudari jelaskan saat saudari mengetahui hilangnya motor saudari, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada yang mulia, yaitu bagian pagar rumah saya rusak akibat dipanjat dan gembok pagar rumah saya juga ikut rusak. Pencuri tersebut membobol pagar saya dengan cara memanjat dan membukanya dari dalam. Saudari saksi, apakah saudari sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudari terkait hilangnya motor saudari? Tidak yang mulia, saya langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota 1. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Untuk sementara belum ada yang mulia. Baik, untuk saudari penuntut umum, silahkan serahkan barang buktinya kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali ke tempat. Baik. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari sepeda motor milik terdakwa? Benar yang mulia, barang tersebut merupakan plat motor yang tertinggal di rumah saya yang digunakan terdakwa untuk membawa
Baik, saudari penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Terima kasih, Mulia. Saya ingin bertanya sama Saudari. Kepada saudari saksi, apakah benar pada saat itu pagar rumah saudari sudah dikunci? Benar. Saya selalu mengunci pagar rumah saya ketika saya beristirahat pada malam hari. Dan apakah benar Anda menemukan gembok pagar rumah Anda rusak dan motor yang ada di rumah saudari telah hilang? Ya benar, saat itu saya menemukan gembok pagar rumah saya sudah rusak dan motor yang ada di teras rumah saya sudah hilang. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih saudari penuntut umum. Kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Kepada saudari saksi, saya ingin tanyakan, kapan Anda menyadari bahwa motor Anda sudah hilang atau dicuri? Saya menyadarinya sekitar jam 5.30 pagi saat saudara saya membangunkan saya dan memberitahukan bahwa pagar rumah saya sudah terbuka. Lalu saya melihat bahwa motor saya telah hilang. Pada saat Anda mendapati motor Anda tidak ada pada tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu pagar Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, saat sebelum saya tidur, saya selalu memastikan bahwa saya harus mengunci pagar rumah saya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudari saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan diketahui bahwa motor yang hilang dengan tanda motor kendaraan bermotor DN 2391U merek Honda Genio, apakah betul itu motor milik Anda? Betul, motor yang hilang dengan plat DN 2391 itu adalah motor saya dan saya bisa membuktikannya dengan kelengkapan surat motor saya seperti BPKB dan STNK. Apa benar gembok pagar rumah Anda rusak dan terbuka pada saat Anda menyadari bahwa motor Anda telah hilang? Benar, gembok pagar rumah rusak dan terbuka pada saat saya menyadari bahwa motor saya telah hilang. Baik, untuk sementara pertanyaan dari saya cukup, Yang Mulia. Ya. Baiklah, kepada saudari penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudari saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Kepada saksi, silahkan duduk di belakang di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Baik, saudari penuntut umum, silahkan dihadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Ibu. Saksi atas nama Ibu Tudwipa silakan memasuki ruangan sidang. Baik, silahkan duduk. Baik, saudara saksi, silahkan menyerahkan kartu identitasnya kepada majelis hakim. Silahkan duduk kembali. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baik, saya akan menyebutkan identitas saudara saksi. Nama Ibu Tudwipa, tempat tanggal lahir Burangan 16 Juni tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, agama Hindu, alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 11 Palu, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia. Apakah betul saudara saksi? Betul, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 2 mohon dipandu saksinya untuk pengambilan sumpah. Kepada saudara saksi, silakan maju di hadapan saya, dan kepada petugas, silakan mengambil tepat di samping saudara saksi.
Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Saya bersumpah, saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, para petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan. Baik. Kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar bahwa Anda yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya, saya bersama rekan satu lebih piket saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2023. Di mana lokasi saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak, karena pada saat itu terdakwa sudah kami kepung, maka tidak dapat melarikan diri. Baik, pertanyaan dari saya cukup ya. Baik. Selanjutnya kepada saudari kuasa hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara terdakwa Rahmat Hidayat yang melakukan pencurian? Saya bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa atau yang terkait sering bertindak meresahkan, tepatnya pada malam hari. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Iya, ada. Kami mengamankan anak kunci untuk membobol gembok pagar rumah korban dan juga membobol tempat kunci motor korban. Dari mana Anda tahu bahwa anak kunci tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya bersama rekan saya mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apa benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar, pada saat penangkapan, saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui sudah mencuri sepeda motor di rumah korban. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Ya, baiklah. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saudara saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan, terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Terdakwa berada di kediamannya bersama keluarganya, yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik. Kepada saudara penuntut umum, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Untuk sementara cukup, yang mulia, keterangan dari saya. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, yang mulia, saya mengakui. Baik. Saudara saksi silakan duduk ke belakang di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Kepada panitera, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia.
Hakim anggota 1 apakah setuju dengan penundaan sidang? Hakim anggota 2. Baiklah, dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 7 hari ke depan. Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 jam 12.30 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, agenda sidang ketiga. Selanjutnya adalah pemeriksaan keterangan terdakwa. Baik. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pidana nomor 1291 garing pidana titik B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini Senin tanggal 4 September tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di depan. Silahkan duduk. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah. Sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan saksi korban? Tidak, Yang Mulia. Apakah benar saudara telah melakukan pencurian motor, yaitu berupa 1 unit motor Honda Genio dengan plat kendaraan DN 2391 IU? Iya, benar, Yang Mulia. Jadi benar saudara yang telah melakukan pencurian? Benar, Yang Mulia. Kepada saudari penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saya ingin bertanya dalam baik kepada saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tapi karena saya melihat kondisi rumah dan sekitarnya yang sangat sepi, jadi saya berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Tidak pernah sama sekali. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Iya, saya bersama dengan teman saya yang bernama Irsyad yang sekarang masih dalam pencarian. Coba saudara terdakwa jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada jam sekitar 11 jam 12 tengah malam saya sedang berjalan kaki menuju rumah teman saya, dan kemudian teman saya Richard Daun yang datang menghampiri saya dengan naik motor, kemudian menawarkan saya minuman keras dan setelah itu mengejar saya. Tetapi tidak lama dalam perjalanan teman saya melihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi, begitu juga dengan lingkungannya, dan kemudian teman saya melihat ada sebuah motor yang berada di atas rumah, dan kami dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar akibat efek minuman keras yang kami minum, sehingga kami tidak berpikir jernih dan melakukan pencurian ibu Relianti tersebut dengan cara menaiki pagar dan membuka gembok dengan anak kunci secara paksa dari dalam pagar. Lalu kami memutuskan untuk mencuri motor tersebut. Kemudian saudara apakan sepeda motor milik korban? Motornya telah kami jual seharga Rp3.500.000. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, terima kasih saudari penuntut umum. Selanjutnya kepada kuasa hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Silakan diajukan. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologisnya kepada petugas.
Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak Anda terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk mengambil motornya dan Anda hanya menunggu di luar pagar. Iya benar, teman saya menyuruh saya keluar dan saya disuruh menunggu di depan, sedangkan teman saya masuk mengambil motor tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya, saya sangat menyesal dan sangat merasa bersalah dalam melakukan pencurian tersebut. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih saudari penasihat hukum. Untuk hakim anggota 1, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa motor milik korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian yang kami lakukan. Baik, cukup Yang Mulia. Baik. Silakan hakim anggota 2 jika ada yang perlu dipertanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa motor milik korban telah dijual dengan harga Rp3.500.000. Lantas, saudara mendapatkan berapa rupiah dari penjualan tersebut? Saya hanya mendapatkan Rp1.500 ya mulia. Baik, cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih hakim anggota 2. Kepada saudari penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara terdakwa? Kepada terdakwa silakan duduk di samping kuasa hukumnya. Baiklah, kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami baru mempersiapkan tuntutannya, Yang Mulia. Kami mohon agar tidak kesempatan kami dapat mempersiapkannya, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan? 7 hari, Yang Mulia. Baik. Apakah kuasa hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda 7 hari ke depan? Iya, Yang Mulia. Kami setuju sidang ini ditunda 7 hari ke depan. Baik, Panitra. Apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 1 apakah setuju dengan penundaan sidang? Hakim anggota 2? Baik. Dikarenakan penuntut umum belum mempersiapkan tuntutannya dan kemudian kuasa hukum terdakwa menyetujui sidang hari ini ditunda, maka sidang hari ini Senin tanggal 4 September 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 11 September tahun 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudari penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang. Dan untuk kuasa hukum terdakwa agar dapat hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Agenda sidang keempat selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Baik. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1291-B/2023 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai berita acara sidang minggu lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada saudari penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk di depan. Silakan duduk. Penuntut umum, silakan dibacakan tuntutannya. Surat tuntutan nomor register perkara DN 10-Palu-04-2023. Identitas terdakwa: nama Rahmat Hidayat, tempat lahir Palu, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 20, Kelurahan Pondok, Kecamatan Mantipore, Kota Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Berdasarkan surat
2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan surat penetapan hakim atau Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Oktober 2023 nomor PDN 10/Palu/04/2023 terdakwa Rahmat Hidayat dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP sebagaimana telah dibacakan dan mohon untuk tidak dibacakan lagi. 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami jaksa penuntut umum akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Bagian A. Keterangan saksi. 1. Saksi korban Herianti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di kediamannya yang baru diketahui pada pukul 5.30 WITA, bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di kediamannya, bahwa benar saksi menemukan gembok pada rumahnya telah dibobol secara paksa, bahwa benar yang telah diambil terdakwa berupa satu unit sepeda motor merek Honda Genio dengan plat DN 2391 IU, bahwa benar saksi menemukan barang bukti berupa plat motor DN 5890XX yang tertinggal di rumah saksi, di mana plat motor tersebut merupakan bagian dari motor terdakwa yang digunakan untuk membawa kabur motor saksi korban. 2. Saksi Ibu Tuduh IPA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan dengan terdakwa, bahwa benar saksi bersama rekan dan berpikirnya telah menangkap terdakwa di kediamannya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023, bahwa benar saksi mengamankan barang bukti di TKP berupa alat kunci yang digunakan untuk membobol pagar rumah saksi korban. B. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian motor pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 sampai 00.00 WITA di rumah saksi korban yang berada di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu, bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut, bahwa benar terdakwa awalnya meminum minuman keras di rumah temannya, bahwa benar terdakwa bersama temannya yang bernama Irsyad TPO telah melakukan pencurian ketika kondisi sedang sepi, bahwa benar terdakwa memanjat pagar rumah korban dan membobol gembok pagar secara paksa dari dalam, bahwa benar setelah mendapatkan motor korban terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, bahwa benar terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban seharga Rp3.500.000, bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. C. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah 1. Plat motor DN 5890XX, 2. 1 buah anak kunci, 3. 1 buah gembok pagar yang rusak. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum. Dengan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh hakim majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya. Analisis juridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami pada pembuktian juridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, dan kemudian dari sisi umur maupun kemampuan terdakwa mengikuti proses persidangan tidak ditemukan bahwa terdakwa ada gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, terdakwa sebagai subjek hukum secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang yang sebelumnya tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dinyatakan selesai hingga barang tersebut telah berkembang. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang wujud termasuk pula binatang. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan cara yang tidak sah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu, tepatnya di rumah saksi korban, di mana barang yang diambil terdakwa
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Menurut R. Susilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal dan pasal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas untuk kelihatan di atas seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, kawat, dan lain sebagainya. 4. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama Irsyad DPO secara bersama-sama melakukan pencurian di kediaman saksi korban. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan berusaha memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa bersama Irsyad DPO sedang berada di sekitaran jalan menuju temannya, kemudian terlihat sebuah rumah dalam keadaan sangat sepi dan motornya berada di atas rumah. Keduanya dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar akibat efek dari minuman keras yang mereka minum, sehingga mereka berniat untuk mencuri rumah saksi korban di Jalan Pendidikan nomor 10, Kelurahan Pondok, Kecamatan Mantipelore, Kota Palu. Kemudian terdakwa menaiki pagar dan membuka gembok dengan anak kunci secara paksa. Lalu Irsyad DPO masuk mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar, sementara terdakwa berjaga di depan pagar rumah. Setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda motor merek Honda Genio dengan plat DN2391 itu, keduanya langsung membawa motor tersebut ke kediaman terdakwa Rahmat Hidayat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 20, Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantipelore, Kota Palu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terdakwa Rahmat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP. Dengan demikian, patutlah terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankanlah kami untuk mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan pengajuan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan warga masyarakat. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. 2. Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayat dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Genio plat DN2391 itu dikembalikan kepada saksi korban Rianti. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikianlah tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Palu 14 November 2023. Rahmawati SHMH dan Saskia Afifah Sahira SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari penuntut umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Baik, silakan mengambil tempat kembali di samping kuasa hukum. Terima kasih. Bagaimana kuasa hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon kepada Majelis Hakim memberikan waktu kepada kami 1 minggu ke depan untuk mempersiapkan pembelaan kami. Baik, bagaimana saudari penuntut umum? Apakah saudari bersedia sidang pada hari ini ditunda? Iya, kami setuju sidang hari ini. Kepada panitia, apakah ada agenda sidang 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1 apakah setuju dengan penundaan sidang? Hakim anggota 2? Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Kepada saudari penuntut umum, kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya agar mempersiapkan pembelaannya
pada hari sidang yang telah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Agenda sidang kelima berikutnya adalah mendengarkan pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Baik. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1291-B/2023 Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini Senin tanggal 18 September tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa. Baiklah, kepada kuasa hukum terdakwa, apakah saudari sudah siap untuk membacakan pembelaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Yang Mulia, saya membacakan nota pembelaan. Nota pembelaan nomor perkara 1291-pidana-B/2023 Pengadilan Negeri Palu atas dan untuk dan atas nama terdakwa, nama Rahmat Hidayat, tempat lahir Palu, umur 21 tahun, tanggal lahir 21 November 2002, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 20, Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dengan ini penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Pendahuluan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri teladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan kami penasihat hukum terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran material sejati sebagai suatu keadilan untuk terdakwa. Namun sebelumnya putusan hukum terdakwa terhadap diri terdakwa diberikan, nota pembelaan yang kami ajukan sebagai penasihat hukum terdakwa ini kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis, dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Yang kami inginkan keyakinan hakim mohon untuk memutuskan dengan seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, tentang dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa Rahmat Hidayat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP. Dua, tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima KUHP. B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayat tersebut dengan penjara 1 tahun dikurangi masa terdakwa selama berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. C. Menyatakan barang bukti berupa 1 plat DN 5890SX anak kunci gembok pagar yang rusak. 3. Fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lain yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan saksi-saksi. 1. Keterangan saksi Relianti yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut. Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Bahwa adapun barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Genio dengan plat DN 2391 IU. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, bahwa saksi mengetahui dan menyadari setelah diberitahu oleh saudaranya, dan saksi juga menemukan kerusakan pada gembok pagar. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Relianti mengalami kerugian sebesar Rp19.550.000. Keterangan saksi Wipa yang dibawa sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Bahwa telah melakukan penangkapan bersama rekannya di kediaman terdakwa tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2023. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa atau yang terkait sedang bertindak meresahkan tepatnya pada waktu malam hari. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur pembuktian pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat, dan kelima dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmat Hidayat yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi. Kedua, mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Genio dengan plat DN 2391 IU milik saksi korban Relianti. Sehingga akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa bersama saudara Irsyad DPO saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp19.950.000. Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Genio dengan plat DN 2391 IU pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 sampai 00.00 WITA bertempat di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Yang mana sebelumnya sepeda motor milik saksi dari korban Relianti disimpan di teras depan rumah saksi korban Relianti. Dengan demikian, unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak telah terbukti dan terpenuhi. 4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa telah mengambil 1 unit motor Honda Genio dengan plat DN 2391 IU pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 sampai 00.00 WITA bertempat di Jalan Pendidikan nomor 10 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Yang mana sebelumnya sepeda motor milik saudara Relianti disimpan di teras dan depan rumah saksi korban Relianti bersama dengan saudara Irsyad DPO, dan apapun peran dari terdakwa menaiki pagar dan membuka gembok dengan anak kunci secara paksa, lalu Irsyad DPO masuk mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar, sementara terdakwa berjaga di depan pagar rumah. Setelah berhasil mencuri 1 unit sepeda motor merek Honda Genio, keduanya langsung membawa motor tersebut ke kediaman Rahmat Hidayat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih bersekutu telah terbukti dan terpenuhi. Permohonan dan penuntutan. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, saya tim penasihat hukum terdakwa memohon dan meminta keringanan hukuman untuk saudara terdakwa Rahmat Hidayat sebagai terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan sangat merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan melawan hukum
Terdakwa bukanlah seorang residivis. Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pencurian. Saudara terdakwa juga pada saat terjadinya perbuatan itu sedang di bawah pengaruh alkohol dan secara tidak sadar melakukan pencurian itu yang saudara terdakwa sudah mengetahui tentang akibat hukum yang akan terdakwa alami. Saudara terdakwa bukanlah satu-satunya orang yang melakukan pencurian tersebut, tetapi secara bersama-sama oleh temannya Irsyad yang sekarang menjadi DPO, dan saudara terdakwa melakukan pencurian tersebut atas suruhan dari teman Irsyad. Kemudian saudara terdakwa disuruh menunggu depan pagar rumah korban untuk memantau keadaan tempat kejadian perkara. Terakhir, saudara terdakwa sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan hukum tersebut. Maka saya sebagai penasihat hukum terdakwa ingin meminta dan memohon keringanan hukuman atau pengurangan masa hukuman penjara terdakwa. Mohon kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan dan dikabulkan pembelaan atau pledoi kami. Apabila hakim berpendapat lain, mohon majelis hakim untuk mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya sesuai apa yang dianggap benar dan baik. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Palu, 15 September 2023, penasihat hukum terdakwa Alifan Nurhadian. Baik, terima kasih saudara-saudari penasihat hukum. Demikianlah pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Kepada saudari penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari kuasa hukum terdakwa? Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami. Baiklah, karena penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baik, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam pengambilan putusan. Dan sidang ini ditunda 14 hari ke depan dengan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan putusan kepada penuntut umum, kuasa hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian hari ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Agenda sidang ke-6 selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1291 garing pidana titik B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan. Silakan duduk. Baik, apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Iya, sudah siap ya, Mulia. Baik. Putusan nomor 1291 garing pidana titik B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Rahmat Hidayat, tempat lahir Palu, umur tanggal lahir 21 November tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Soekarno-Hatta nomor 20, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023. 2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Juli 2023
sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023. 3. Penuntut umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023. 4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 21 September 2023. 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Alifa Nurfadiana SH, beralamat di Jalan Maleo 2, nomor 14, Tanah Monindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94111. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-Pidana-Palu-7-2023 tanggal 22 Juli 2023. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu nomor 1291-B/2023 Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim nomor 1291-B/2023 Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang dianggap telah dibacakan, setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang dianggap telah dibacakan, setelah mendengar permohonan terdakwa agar diberi hukuman yang seringan-ringannya, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan. Hakim anggota 2, silakan lanjutkan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau yang punya. 4. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurungkan seluruhnya dari pihak yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang
bahwa barang bukti berupa 1. Unit motor merek Honda Genio plat DN 2391 IU akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi korban Brilianti. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pada memperhatikan pasal 363 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saudara terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Genio plat DN 2391 IU dikembalikan kepada saksi korban Relianti. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Silakan duduk kembali. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, saudari kuasa hukum terdakwa, apabila terdakwa ingin mengajukan banding, silakan dibantu ya. Baiklah, seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana nomor 1291 pidana titik B garing 2023 garing Pengadilan Negeri Palu yang bersangkutan telah selesai. Maka dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana PN Palu dengan nomor registrasi 1291 pidana titik B garing 2023 garing PN Palu atas nama terdakwa Rahmat Hidayat dinyatakan selesai. Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri.